Pada kesempatan kali ini saya akan membuat presentasi, bagaimana cara mudah mengerjakan proposal skripsi ekonomi pada bab 3 jurusan manajemen. Manajemen keuangan. Pada contoh kali ini saya menggunakan judul dengan variabel simultan yaitu, pengaruh debt to equity ratio dan total asset turnover terhadap harga saham pada PT, maju mundur terbuka. Dengan margin rata kiri 4 cm, atas 3 cm, kanan 3 cm, dan bawah 3 cm. Tampilan serta isi subbabnya seperti ini. Langsung pada pembahasan video. Bab 3. Objek dan metodologi penelitian. Subbab 3.1. Objek penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2018 halaman 39, menyatakan bahwa objek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Objek penelitian yang akan diteliti berupa debt to equity ratio, total asset turnover, dan harga saham pada PT Maju Mundur Terbuka yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan yang go public. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari BI melalui Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Fakultas Ekonomi Universitas Maju Mundur. Subbab 3.2. Metode penelitian. Berikan pengertian oleh para ahli apa yang dimaksud dengan metode penelitian. Menurut Sugiono, tahun 2018 halaman 2, mengemukakan bahwa secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan suatu metode penelitian agar memudahkan peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dan asosiatif. Metode deskriptif suatu metode penelitian yang memberikan gambaran dan mengungkapkan suatu masalah yang terjadi pada saat penelitian berlangsung, maka metode deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai masing-masing variabel yaitu debt to equity ratio, total asset turnover dan harga saham pada PT Maju Mundur Terbuka, sedangkan metode asosiatif untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih dalam sampel yang akan diuji. Metode asosiatif dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio dan total asset turnover terhadap harga saham. Subbab 3.3. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, 2017 banding 61, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah data dari laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan sejak berdirinya tahun 1945 sampai dengan periode terakhir atau sekarang. Sedangkan sampel menurut Sugiono, 2017 banding 61, adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini berupa laporan laba rugi dan neraca tahunan PT Maju Mundur Terbuka selama 6 tahun, dimulai dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Subbab 3.4. Teknik pengumpulan data. Studi lapangan atau field research. Peneliti melakukan penelitian secara teoritis, yaitu dengan membaca dan mempelajari literatur serta pendapat para ahli yang bersumber dari buku-buku, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan penelitian ini, dan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan riset internet. Pengumpulan data dalam teknik ini berasal dari situs-situs terkait yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi tambahan berupa literatur, jurnal, maupun data lainnya.
Subbab 3.4.1 Jenis data dan sumber data penelitian. Subbab 3.4.1.1 Jenis data kuantitatif. Data kuantitatif. Data berupa angka atau bilangan yang absolut dapat dikumpulkan dan dibaca relatif lebih mudah. Dengan melihat masing-masing angka, penelitian dapat membuat persepsi. Sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain atau badan lain yang telah dikumpulkan atau diolah menjadi informasi. Data sekunder yang digunakan dan diperoleh dari laporan-laporan yang berhubungan dengan topik permasalahan yang sedang diteliti, serta buku literatur yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Subbab 3.4.2 Operasionalisasi variabel terikat Y. Subbab 3.4.2.1 Definisi konseptual. Menurut Sugiono, tahun 2018 halaman 39, menyatakan bahwa variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel terikat dependen yang diteliti adalah harga saham, dengan definisi konseptualnya ialah harga saham merupakan harga dari suatu saham yang terjadi di pasar bursa pada saat tertentu yang ditentukan oleh pelaku pasar. Atau cukup copy pastekan sintesis variabel terikat pada saat pengerjaan bab 2. Subbab 3.4.2.2 Definisi operasional. Definisi operasional dari harga saham yaitu merupakan harga suatu saham pada saat penutupan atau closing price. Atau cukup copy pastekan sintesis variabel terikat pada saat pengerjaan bab 2, namun tautkan dengan objek penelitian. Contohnya, harga saham merupakan suatu harga saham PT Maju Mundur pada saat penutupan atau closing price. Subbab 3.4.3 Operasionalisasi variabel bebas X1. Subbab 3.4.3.1 Definisi konseptual. Menurut Sugiono, tahun 2018 halaman 39, menyatakan bahwa variabel bebas independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti adalah debt to equity ratio, dengan definisi konseptualnya ialah debt to equity ratio merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur besarnya proporsi utang terhadap modal. Semakin tinggi DER menunjukkan komposisi utang lebih besar dibandingkan modal, sehingga berdampak pada beban perusahaan. Atau cukup copy pastekan sintesis variabel terikat pada saat pengerjaan bab 2. Subbab 3.4.3.2 Definisi operasional. Definisi operasional dari debt to equity ratio adalah rasio yang didapat dengan cara membagi total utang dengan total ekuitas yang dimiliki oleh PT Maju Mundur terbuka. Subbab 3.4.4 Operasionalisasi variabel bebas X2. Subbab 3.4.4.1 Definisi konseptual. Dalam penelitian ini variabel bebas yang diteliti adalah total aset turnover, dengan definisi konseptualnya ialah total aset turnover adalah rasio yang digunakan untuk mengukur semua aset dalam menghasilkan penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aset, dengan membandingkan total aset dengan total penjualan. Subbab 3.4.4.2 Definisi operasional. Definisi operasional dari total aset turnover adalah rasio yang didapat dengan cara membagi total penjualan yang diterima PT Maju Mundur Terbuka dengan total aset yang dimiliki PT Maju Mundur Terbuka. Subbab 3.5 Rencana teknik analisis data. Subbab 3.5.1 Analisis deskriptif. Analisis ini dengan menggambarkan atau mendeskripsikan variabel satu per satu.
Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 147 menyatakan bahwa beberapa teknik penjelasan yang telah diobservasikan dengan data kuantitatif selain dapat dijelaskan dengan menggunakan tabel dan gambar, dapat juga dijelaskan menggunakan teknik statistik yang disebut modus, median, mean. Subbab 3.5.1.1 Min. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 49 menyatakan bahwa min merupakan teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan menjumlahkan data seluruh individu dalam kelompok itu, kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Dirumuskan seperti berikut. Berdasarkan metode deskriptif di atas penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan pendekatan rata-rata, min, dan nilai tengah median. Alasan kenapa modus tidak digunakan, dikarenakan sebaran data yang diteliti ada 6 dan tidak terdapat nilai yang sama, sedang menjadi mode. Namun untuk pengerjaan median dengan data tunggal dan genap maka rumusnya yaitu penjumlahan dua angka yang berada di tengah lalu dibagi 2. Subbab 3.5.1.2 Standar deviasi. Cara mengisinya yaitu berikan teori pendapat ahli serta perhitungan rumus min. Contohnya, menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 56 menyatakan bahwa salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menjelaskan homogenitas kelompok adalah dengan varians. Untuk menemukan standar deviasi dengan rumus, dengan keterangan, sama dengan epsilon atau jumlah, xi sama dengan nilai xki, x bar sama dengan rata-rata nilai x, n sama dengan jumlah sampel. Subbab 3.5.1.3 Uji normalitas. Uji normalitas digunakan agar data-data penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini penting untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dalam penelitian tersebut berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas juga dapat diketahui menggunakan uji Lilliefors. Menurut Sujana tahun 2005 halaman 466 prosedur yang harus dilakukan dalam uji Lilliefors. Untuk perhitungan uji Lilliefors pada Excel sebagai berikut. 1. Menyusun data skor variabel dari terkecil hingga terbesar. 2. Mencari nilai rata-rata dan standar deviasinya. 3. Semua nilai dijadikan angka baku Z dengan pendekatan Z-score yaitu Z sama dengan nilai X, rata-rata dibagi standar deviasi. 4. Hitung peluang dari masing-masing nilai Z menjadi Fz, dengan bantuan tabel distribusi Z, dengan ketentuan sebagai berikut, jika nilai Z negatif, maka dalam menentukan Fz-nya adalah 0,5 luas daerah distribusi Z pada tabel. Jika positif maka 0,5 plus luas daerah distribusi Z pada tabel. Atau mengembalikan distribusi normal untuk rata-rata dan simpangan baku tertentu. 5. Menentukan proporsi masing-masing nilai Z menjadi Sz, dengan cara melihat kedudukan nilai Z pada nomor urut sampel yang kemudian dibagi dengan banyak sampel. Misalnya nilai Z yang berada pada nomor urut 4 dan banyaknya sampel 12. Maka nilai Sz adalah pukul 4.12 sama dengan 0,3333. Atau dengan mengembalikan distribusi normal untuk rata-rata dan simpangan baku tertentu. 6. Hitung selisih antara Fz, Sz, dan tentukan harga mutlaknya. 7. Ambillah harga mutlak yang paling besar di antara harga mutlak dari seluruh sampel. 8. Tentukan nilai kritis L. Hitung untuk uji Lilliefors dengan bantuan tabel L. Jumlah sampel sama dengan 6 dan nilai derajat kebebasan sama dengan 0,05 maka nilai L-nya sama dengan 0,319. 9. Bandingkan nilai L hitung tersebut dengan nilai L tabel untuk mengetahui diterima atau ditolak hipotesisnya, dengan kriteria.
Jika Lilly force hitung kurang dari Lilly force tabel sama dengan normal, dengan makna sebaran data berdistribusi normal. Jika Lilly force hitung lebih besar dari Lilly force tabel sama dengan todak normal, dengan makna sebaran data berdistribusi tidak normal. Subbab 3.5.1.4 Uji homogenitas. Uji homogenitas digunakan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variasi yang sama. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 18 menyatakan bahwa pengujian homogenitas varian yang bertujuan untuk melihat apakah variabel-variabel tersebut mempunyai varian yang homogen atau tidak. Untuk mengukur homogenitas varian dari dua kelompok data maka terlebih dahulu mencari varian data masing-masing variabel dengan menggunakan rumus. Dengan keterangan sama dengan epsilon atau jumlah xi sama dengan nilai x ke i, x sama dengan rata-rata nilai x, n sama dengan jumlah sampel. Setelah mendapatkan nilai varians masing-masing variabel, lalu menghitung homogenitas menggunakan rumus uji F sebagai berikut. Selanjutnya harga F hitung dibandingkan dengan F tabel dengan dk pembilang jumlah variabel bebas K, dan dk penyebut N dikurangi K dikurangi 1 pada taraf signifikan 0,05%, dengan ketentuan bila F hitung kurang dari F tabel maka varian data tersebut adalah homogen. Subbab 3.5.2 Asosiatif. Subbab 3.5.2.1 Analisis korelasi koefisien sederhana atau tunggal. Contohnya, menurut Sugiono, tahun 2018 halaman 228, menyatakan bahwa teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila data variabel kedua variabel berbentuk interval atau rasio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih tersebut adalah sama. Dalam menganalisis apakah ada hubungan antara variabel bebas dengan variabel terkait secara parsial, maka digunakan korelasi produk momen Pearson tunggal adalah sebagai berikut. Dengan keterangan, R sama dengan koefisien korelasi, X sama dengan variabel bebas, Y sama dengan variabel terikat, N sama dengan jumlah responden. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat hubungan antar variabel, maka perlu diketahui interval koefisien serta tingkat hubungan antar variabel seperti yang dikemukakan menurut Sugiono tahun 2017 halaman 250 sebagai berikut. Interval koefisien 0,00 sampai 0,199, tingkat hubungannya sangat rendah. Interval koefisien 0,20 sampai 0,399 tingkat hubungannya rendah. Interval koefisien 0,40 sampai 0,599 tingkat hubungannya sedang. Interval koefisien 0,60 sampai 0,799 tingkat hubungannya kuat. Interval koefisien 0,801 sampai 1,000 tingkat hubungannya sangat kuat. Kuat tidaknya hubungan antar variabel dapat dinyatakan dengan fungsi linear paling tidak mendekati diukur dengan suatu nilai yang disebut koefisien korelasi. Nilai korelasi ini paling sedikit -1 dan paling besar 1. Jadi jika R sama dengan koefisien korelasi, nilai R dapat dinyatakan sebagai berikut. Artinya, R sama dengan 1, hubungan X dan Y sempurna dan positif, mendekati 1, hubungan sangat kuat dan positif. R sama dengan -1, hubungan X dan Y sempurna dan negatif V, mendekati 1, hubungan sangat kuat dan negatif. R sama dengan 0 hubungan X dan Y tidak ada hubungan, mendekati 0, hubungan sangat lemah dan bisa positif atau negatif. Dengan penggambaran sebagai berikut. X sebagai variabel bebas atau interven dikatakan mempengaruhi Y sebagai variabel terikat. Jika berubahnya nilai X akan menyebabkan adanya perubahan nilai Y,
Artinya naik turunnya X akan membuat nilai Y juga naik turun. Dengan demikian nilai Y ini bervariasi, tidak semata-mata disebabkan oleh X, karena masih ada faktor lain atau variabel epsilon yang menyebabkan. Subbab 3.5.2.2 Analisis korelasi koefisien ganda. Menurut Sugiono, tahun 2017 halaman 231, menyatakan, teknik korelasi ini digunakan untuk dua variabel independen dan satu dependen. Rumus korelasi dua variabel independen ditunjukkan dengan. Sedangkan untuk judul yang menggunakan metode variabel intervening yaitu menghitung uji analisis jalur terlebih dahulu dengan matriks menggunakan rumus. Lalu selanjutnya menghitung jalur intervening dengan menggunakan rumus. Dengan keterangan, P1Y sama dengan jalur P1Y, P2Y sama dengan jalur P2Y, R1Y sama dengan korelasi variabel X1 terhadap variabel Y, R2Y sama dengan korelasi variabel X2 terhadap variabel Y, R12 sama dengan korelasi variabel X1 terhadap variabel X2. Subbab 3.5.3 Uji hipotesis. Rancangan pengujian hipotesis ini dinilai dengan penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif, penelitian uji statistik dan perhitungan nilai uji statistik, perhitungan hipotesis, penetapan tingkat signifikan dan penarikan kesimpulan. Subbab 3.5.3.1 Uji T. Menurut Sugiono, 2017 banding 184 mengemukakan bahwa pengujian hipotesis dimaksudkan sebagai cara untuk menentukan apakah suatu hipotesis tersebut sebaiknya diterima atau ditolak. Dengan menggunakan rumus TH sama dengan T hitung, RS sama dengan korelasi produk momen person, N sama dengan jumlah sampel. Jika T hitung lebih besar dari T tabel maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan makna terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika T hitung kurang dari T tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan makna tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Subbab 3.5.3.2 Uji F. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama simultas terhadap variabel terikatnya. Apabila hasil uji hitung lebih dari V tabel berarti variabel cukup signifikan untuk menjelaskan variabel tersebut. Sugiono, 2016 banding 192, menyatakan bahwa rumus yang digunakan adalah dengan keterangan FH sama dengan F hitung, R sama dengan koefisien korelasi ganda, K sama dengan jumlah variabel independen, N sama dengan jumlah sampel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel maka H0 ditolak dan HA diterima. Dengan makna terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Jika F hitung kurang dari F tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Dengan makna tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap Y. Membuat H0 yaitu dengan membuat argumen penolakan dari teori awal hipotesis, dalam arti tidak adanya pengaruh. Sedangkan membuat H, A yaitu membuat hipotesis alternatif H0, yang artinya yaitu kontra dari H0 atau adanya pengaruh. Sedangkan untuk judul yang menggunakan metode variabel intervening hanya menggunakan uji T. Subbab penutup 3.5.7 Analisis koefisien determinan. Koefisien determinan digunakan untuk mengukur seberapa jauh kontribusi dalam menerangkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Rumus koefisien determinan sebagai berikut. Dengan keterangan KD sama dengan koefisien determinan, R sama dengan koefisien korelasi. Terima kasih telah menonton video tutorial ini.
Bila ada kesalahan kata saya mohon maaf. Dukung terus channel ini dengan subscribe, like, comment, and share. Nantikan video bermanfaat lainnya ya.